pariwisata Sobat Geosite. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu geosite yang berada di pinggir pantai, sehingga diharapkan para peserta dapat mengenakan pakaian yang dapat menyerap keringat, menggunakan celana 3/4, menggunakan sandal gunung. Harapannya adalah agar para peserta dapat makin enjoy dan menikmati ketika berada di tepi pantai dan mengeksplorasi geosite ini. Hari ini kita akan berkunjung ke Pura Batu Bolong yang merupakan salah satu geosite di UGG, UNESCO Global Geopark Network Rinjani. Bersama saya Yusuf, pemandu geowisata Anda. Sobat Geowisata, kita sedang berada di salah satu geosite, yaitu di Batu Bolong. Selayaknya tempat ibadah, maka kita harus menghormati dan mengikuti norma-norma yang ada di sini. Untuk di Pura Batu Bolong, maka kita sebelum memasuki area pura, kita diwajibkan menggunakan selendang sebagai wujud penghormatan kepada tempat ibadahnya. Lagi saya wisatawan. Oke, dan satu lagi, karena kita termasuk wisatawan, jadi kita diperkenankan untuk mengisi buku tamu. Nah, seperti itu contohnya. Oke. Jadi untuk terbentuknya dari Pulau Lombok ini dibentuk dari gunung api vulkanik. Jadi ada 3 gunung api vulkanik, yaitu Gunung Api Purba Punikan, Gunung Api Pura Nanggi, dan yang paling terkenal adalah Gunung Samalas yang tahun 1257 letusannya itu sangat mengubah dunia. Jadi sekarang kita ada berada di daerah Lombok Barat, yaitu di Gunung Api Punikan Purba yang berusia sekitar 11 sampai 12 juta tahun. Kita bisa lihat di titiknya ini. Nah, ini batu-batuannya berwarna hitam. Ini merupakan sisa dari lava letusan Gunung Api Punikan Purba. Ya, jadi letusan lavanya secara tektonik itu terangkat perlahan-lahan, dan kemudian pengaruh dari deburan ombak dan cuaca menyebabkan batu-batuannya menjadi bolong. Bisa kita lihat ini perubahan warnanya, ada warna hitam. Jadi cenderung ini adalah batu-batuan ini adalah warnanya hitam. Ini menandakan merupakan batuan geologis hasil dari lava ledakan Gunung Api Purba Punikan. Di sini kelihatan sekali struktur batuannya sangat berbeda. Kita lihat di sebelah sini. Oke. Ya. Jadi ini adalah tekstur batu yang berbeda dengan batu-batu pada umumnya. Jadi pergerakan tektonik itu menyebabkan terangkat dan secara patah perlahan-lahan, ditambah lagi dengan adanya deburan ombak. Bisa dilihat sebelah kanan kita. Oke, di sini deburan ombak ini menyebabkan akhirnya batuan menjadi berlubang atau batu bolongnya. Jadi batuannya yang ada di Pura Batu Bolong ini bukan batuan biasa. Jadi karena ternyata kita di Lombok itu dari 3 gunung vulkanis. Jadi kita yang di Lombok Barat sampai dengan Lombok Utara itu ada namanya Gunung Api Punikan Purba. Yang di Lombok Timur ada Nanggi, sama yang paling terkenal kan Sebalun ya, Samalasnya. Letusannya tahun 1257 yang merubah seluruh dunia. Nah, ini batuan ini adalah merupakan hasil letusan lavanya si Gunung Api Punikan Purba itu. Jadi 11 sampai 12 juta tahun. Lavanya langsung ke laut, pengaruh dari pergerakan bumi, tektonik namanya, akhirnya mengangkat. Karena ngangkatnya secara perlahan-lahan, nah ini akhirnya adalah patahan-patahannya, beda dia. Nah, itu kan patahan-patahan itu. Nah, di samping itu, dengan pengaruh dari ombak, angin, akhirnya
beberapa batuan ini dia bolong, maka disebut dengan pura batu bolong. Nah, kenapa menjadi pura abad 16 kurang lebih ya? Ada Sang Hyang Naratya atau Dang Hyang Dwijendra. Nah, beliau adalah tokoh agama dari umat Hindu. Nah, pada kunjungan keduanya beliau karena beliau seorang ahli spiritual, ahli filosof, ahli sosial dan keagamaan. Nah, beliau ingin semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa dan kepada masyarakat. Nah, perlambang dari pura batu bolong ini tempatnya tinggi, berada dekat dengan pantai, jadi secara emosional spiritual bisa makin mendekatkan kepada yang kuasa dan kepada masyarakat. Nah, akhirnya secara sosial kultural dan secara sosial budaya jadilah pura batu bolong ini sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama dan misalnya falsafah hidup untuk kita bersama. Terima kasih. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah batuan vulkanik lava sisa dari gunung api Punikan Purba tersebut yang berusia sekitar 11 sampai 12 juta tahun. Nah, kita bisa lihat di sini, ini warnanya sangat kontras. Jadi hitam itu berbeda dengan sisi sebelah tadi. Ini ada batuan muda. Sedangkan yang di sini adalah betul-betul merupakan batuan tua. Bisa kita lihat juga di sini. Pasir pantainya tidak murni putih. Kita lihat langsung pasirnya. Jadi pasirnya juga hitam karena merupakan sisa dari proses alami abrasi ombak, batuan lava sisa letusan gunung api Punikan Purba. Iya. Ya, kenapa kita tidak putih? Karena tadi merupakan sisa dari lava letusan gunung api Punikan Purba yang berusia 11 sampai 12 juta tahun yang lampau. Bisa dilihat. Saat ini kita berada di sisi sebaliknya dari Pura Batu Bolong. Jadi di sini sangat jelas terlihat tekstur dari batuan vulkanik sisa dari letusan gunung api Punikan Purba yang berkisar 11 sampai 12 juta tahun yang lampau. Jadi sangat jelas di sini bisa kita lihat bersama. Oke, mari kita mendekat. Nah, jadi tekstur batuannya pengaruh dari pergerakan tektonik. Jadi akhirnya secara bertahap batuan ini naik ke permukaan karena beda tiap batu kekuatannya sehingga menciptakan lapis-lapis yang berbeda. Oke, bisa nampak di sini. Ini dia. Nah, seiring waktu dengan adanya gelombang dan adanya angin serta deburan ombak, maka perlahan-lahan ini mengerosi. Jadi membuat batu yang ada di daerah Batu Layar yang merupakan bagian dari Pura Batu Bolong ini menjadi terkikis dan akhirnya bolong. Oke, bisa kita lihat bersama di sini. Ya, inilah dia sisi sebaliknya dari Batu Bolong tersebut. Bisa kita lihat. Berikut adalah yang paling nyata efek dari ombak dan angin menyebabkan batuan yang berada di Pura Batu Bolong ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini lorong. Jadi selama berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun, akhirnya bolong. Pengaruh dari pasang surut, laut, ombak, angin. Karakter batunya juga sangat berbeda. Nah, ini dia. Oke, bisa kita lihat bersama. Dengan adanya proses bentukan geologis ini yang terjadi 11 sampai 12 juta tahun akibat letusan dari gunung api Punikan Purba yang menyebabkan terjadinya proses lava yang membeku di pantai dan kemudian proses tektonik menyebabkan batuan terangkat dan pengaruh dari abrasi dari angin dan ombak menyebabkan terjadinya batu bolong. Akhirnya secara sosial budaya seorang pedanda atau tokoh agama umat Hindu yang bernama Sang Hyang Naratya atau Dang Hyang Dwijendra, beliau secara filosofi, jadi tempat ini merupakan tempat yang tertinggi dari pinggir pantai
dan bisa langsung berhadapan ke laut. Jadi secara filosofinya adalah bisa langsung berdoa kepada Yang Kuasa lebih dekat, dan secara sosial masyarakat bisa makin mendekatkan dalam proses penyebaran agama Hindu. Di samping itu juga kehidupan umat beragama lain melalui beliau, kehidupan umat beragama di Lombok khususnya baik Hindu, Muslim dapat terjalin secara harmonis. Demikianlah perlambang dari Pura Batu Bolong ini sebagai wujud keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan bersosial dan berbudaya. Oke. Jangan lupa sapa bumi hari ini. Halo bumi, jangan lupa sapa bumi hari ini. Halo bumi, jangan lupa sapa bumi hari ini. Halo, halo, halo bumi.